Ya, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Hari ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional. Oke. Pastinya Anda sudah pernah mendapatkan materi ini ya pada mata kuliah ekonomi makro. Nah, ketika mata kuliah ekonomi internasional ya, kita akan membahas lebih dalam terkait neraca pembayaran internasional atau yang dikenal dengan balance of payment. Nah, pengertian dari balance of payment di sini adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kegunaan BOP itu sendiri yang pertama untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk di dalam negeri dengan penduduk di luar negeri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Nah, kemudian ini adalah balance of payment atau neraca pembayaran di Indonesia. Yang pertama terdiri dari neraca transaksi berjalan atau current account. Kemudian ada neraca perdagangan. Di situ meliputi ekspor barang dan impor barang. Kemudian ada neraca jasa, yaitu service account. Dan ada neraca transaksi sepihak, ya ini adalah balance of payment Indonesia ya, atau neraca transaksi, ya ini adalah balance of payment Indonesia atau neraca pembayaran internasional milik Indonesia yang terdiri dari satu, yaitu ada neraca transaksi berjalan, kemudian yang kedua ada neraca modal, dan yang ketiga ada perubahan cadangan devisa. Kemudian yang keempat ada selisih perhitungan, kemudian yang kelima adalah neraca lalu lintas moneter. Yang pertama dulu kita bahas adalah neraca transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Nah, untuk neraca perdagangan itu terdiri dari ekspor barang. Ya, balance of payment Indonesia atau neraca pembayaran Indonesia terdiri dari yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account. Kemudian yang kedua, neraca modal. Yang ketiga adalah perubahan cadangan devisa. Kemudian yang keempat adalah selisih perhitungan, dan yang kelima adalah neraca lalu lintas moneter. Di mana untuk neraca transaksi berjalan itu ada yang pertama terdiri dari neraca perdagangan, yang kedua adalah neraca jasa, yang ketiga adalah neraca transaksi sepihak atau unilateral account. Untuk neraca perdagangan itu sendiri ya terdiri dari yang pertama ekspor barang dan impor barang. Jadi neraca perdagangan atau balance of trade itu mencatat ekspor dan impor barang. Kemudian untuk jasa akan dicatat di neraca jasa atau service account. Kemudian untuk yang ketiga, neraca transaksi sepihak itu seperti hibah dan bantuan akan dicatat dalam unilateral account. Kemudian untuk neraca modal atau capital account mencatat impor dan ekspor modal. Di sini contoh dari impor modal itu sendiri adalah pinjaman dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah PMA atau penanaman modal asing. Kemudian ada ekspor modal ya. Ekspor modal di sini contohnya pemerintah mengirimkan
atau membayar cicilan pokok pinjaman. Kemudian juga ada hutang swasta. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan cadangan devisa. Yang keempat adalah selisih perhitungan, ada error and omission. Kemudian yang terakhir adalah neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Kemudian neraca transaksi berjalan ya, akan saya jelaskan lebih detail lagi. Untuk current account ini meliputi neraca perdagangan ya, kemudian ada neraca jasa dan unilateral account. Nah, kemudian ada neraca perdagangan ya. Nah, dalam neraca ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor. Ini kita masih bicara tentang neraca transaksi berjalan ya, atau current account. Di dalamnya ada neraca perdagangan. Nah, di sini ekspor barang ya, barang-barang yang bisa terlihat secara fisik, misalnya minyak, kayu, tembakau, kita ekspor ke luar negeri. Kemudian ada ekspor jasa, yaitu penjualan jasa-jasa angkutan, tourism ya, asuransi, pendapatan dari investasi modal di luar negeri. Kemudian ada ekspor barang dan jasa, termasuk transaksi kredit sebab menimbulkan hak untuk menerima pembayaran ya. Kemudian masih bicara pada neraca transaksi berjalan, ada impor ya. Kita sebagai negara sedang berkembang cukup tinggi ya nilai impornya. Kita mengimpor barang ya, barang-barang konsumsi atau barang mentah untuk industri dan kapital. Nah, kemudian kita juga melakukan impor jasa seperti pembelian jasa-jasa dari penduduk negara lain ya. Contohnya pembayaran pendapatan dari bunga, dividen dan keuntungan untuk modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Kemudian ada impor barang dan jasa merupakan transaksi debit sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk di negara lain. Nah, kemudian ke slide yang selanjutnya kita masuk ke neraca jasa ya. Neraca jasa di sini adalah transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa ya, bisa meliputi pembayaran bunga, biaya transportasi, biaya asuransi, remittance ya. Di sini ada jasa TKI, royalti dan konsultasi. Kemudian neraca jasa di Indonesia ya saat ini tercatat dalam kondisi negatif ya, karena kita impor kita lebih besar daripada ekspor kita ya. Kemudian posisi negatif atau defisit dari neraca jasa mencerminkan masih relatif rendahnya kualitas SDM di Indonesia sebagai penghasil jasa. Nah, salah satu cara memperbaiki neraca jasa di Indonesia adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kemudian kita beralih ke neraca transaksi sepihak atau unilateral account ya. Ini umumnya terdiri dari bantuan sosial atau grant yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar kembali. Nah, kemudian kita masuk ke neraca modal ya. Yang kedua ini terdiri dari ekspor dan impor modal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh transaksi modal jangka pendek yaitu kredit perdagangan dari negara lain, kemudian deposito bank di luar negeri, kemudian pembelian surat berharga luar negeri jangka pendek ya. Nah, kemudian selanjutnya transaksi modal jangka panjang. Nah, ini meliputi yang pertama investasi langsung dari luar negeri atau PMA ya. Kemudian pembelian surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain ya, atau di sini dicatat dalam transaksi debit. Kemudian pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain. Nah, ini juga dicatat dalam transaksi debit. Nah, ketentuan dalam neraca modal, transaksi impor modal ya.
Kemudian masih membahas tentang neraca modal. Setiap transaksi modal yang menyebabkan kenaikan ya atau penurunan kekayaan suatu negara di luar negeri merupakan aliran modal keluar, dicatat dalam transaksi kredit. Dan setiap transaksi modal yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kekayaan asing di dalam negeri dicatat dalam sisi debit ya. Jadi dalam hal ini ketika ada aliran uang masuk ke negara Indonesia itu dicatat di sisi kredit, dan ketika ada aliran uang keluar negeri ya dari Indonesia dicatat di sisi debit. Nah, kemudian kita beralih ke slide yang selanjutnya ya, perubahan cadangan devisa. Nah, di sini apa sih cadangan devisa ya? Cadangan devisa itu adalah sejumlah mata uang yang dimiliki oleh negara maupun swasta. Nah, neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan. Kemudian apabila saldo cadangan devisa menunjukkan angka positif, maka posisi BOP itu adalah surplus. Nah, kemudian selisih perhitungan atau error and omission, di sini error sendiri itu adalah selisih yang terjadi karena adanya kesalahan pencatatan perhitungan. Kemudian omission adalah selisih karena adanya perdagangan atau transaksi penyelundupan atau perdagangan obat bius yang pasti tidak akan tercatat. Jadi yang tercatat dalam neraca pembayaran internasional itu adalah hanya komoditas-komoditas yang legal atau sah untuk diperjualbelikan di negara tersebut. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Transaksi ini merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi lain. Nah, apabila posisi saldo itu reserve account memiliki tanda positif, maka posisi saldo monetary account mempunyai tanda negatif. Nah, kemudian kita ke keseimbangan balance of payment. Nah, BOP dikatakan seimbang apabila cadangan devisa sama dengan 0 ya, berarti kita dalam membiayai impor itu menggunakan cadangan devisa dan tidak harus berhutang ke luar negeri, cukup dengan cadangan devisa. Kemudian yang kedua, pos-pos dalam BOP dapat bertahan cukup lama tanpa campur tangan pemerintah yang dilakukan melalui kebijakan berupa keputusan pemerintah dan dekret yang dapat mempengaruhi arus transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Kemudian konsep balance ya, balance itu yang pertama adalah basic balance, kemudian adalah balance transaksi otonomus ya, yang ketiga adalah liquidity balance, kemudian yang keempat adalah balance transaksi jangka pendek. Kita harus ketahui dulu ya, untuk konsep balance itu ya, basic balance sendiri adalah terdiri dari keseimbangan transaksi yang sedang berjalan ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Nah, basic balance ini akan berubah apabila terjadi perubahan yang prinsip dalam perekonomian. Nah, kembali ke konsep balance ya. Yang kedua, balance transaksi otonomus, yaitu basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Kemudian kalau liquidity balance itu dikembangkan di Amerika Serikat, dan balance transaksi juga pemerintah jangka liquidity balance dan balance transaksi pemerintah jangka pendek itu sama-sama dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, kemudian ketidakseimbangan balance of payment ya.
BOP di sini bisa dikatakan tidak seimbang apabila yang pertama cadangan devisa tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua BOP defisit dan surplus ya. Jadi surplus itu sendiri juga bisa dikatakan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Jadi bukan hanya neraca pembayaran yang defisit saja yang dikatakan balance of payment-nya itu tidak seimbang. Kemudian yang ketiga, transaksi kredit otonom tidak sama dengan debit otonom. Nah, kemudian macam ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama adalah disequilibrium seasonal ya atau musiman, yaitu ketidakseimbangan ini berlangsung singkat dan mudah diatasi, biasanya terjadi pada periode waktu tertentu. Kemudian ada disequilibrium cyclical ya, ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya gelombang konjungtur dalam perekonomian atau perubahan siklus. Kemudian yang ketiga adalah disequilibrium struktural, ketidakseimbangan yang terjadi karena perubahan-perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kemudian yang empat, disequilibrium spekulasi, yaitu ketidakseimbangan yang terjadi karena adanya aliran modal yang terjadi karena unsur-unsur spekulasi. Nah, kemudian yang terakhir, masalah dalam analisis neraca pembayaran ya. Seringkali di sini mengabaikan saling hubungan ya antara transaksi internasional yang terjadi, seringkali mengabaikan hubungan yang saling berkaitan antara transaksi internasional yang ada satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Kemudian surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Nah, anggapan ini tidak selalu benar. Kemudian keputusan untuk memberi bantuan ya seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Ya, oke. Untuk kita akan melanjutkan diskusi di WA group. Nanti silahkan Anda untuk memberikan argumen atau pendapat Anda tentang statement di bawah ini, yaitu surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Nah, anggapan ini tidak selalu benar. Silahkan nanti Anda menyampaikan pendapat Anda, apakah Anda mendukung pernyataan tersebut atau tidak, dan apa alasannya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan pada hari ini ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.